Haleluya. Ibu Nerliana membaca, ya mikrofonnya sudah bisa tolong baca Kejadian 5 ayat 21 sampai 32. Baik, Pastor, terima kasih. Selamat pagi, Pastor dan Bu Selamat pagi. Anu dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dengarkan sejenak Kejadian 5 ayat 21 sampai 32. Berbunyi demikian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Demikian, Pastor. Haleluya. Ibu Ana akan membacakan Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Tidak bagus sekali ya, firman Tuhan selalu indah, selalu bagus. Setiap saya baca selalu ada yang baru. Ini saya baca Yeremia 29 ayat 7 dari SMP kelas 3. Ya. Doa syafaat untuk kota. Wah, keren pokoknya zaman itu wah, kita menggebu membara. Senang sekali ya waktu itu ya, betapa cinta yang mula-mula itu membakar hati saya sehingga saya turun ke jalan beritakan Injil di terminal-terminal. Naik turun bis ngamen lagu rohani bagi-bagi traktat sampai pendeta kelojotan. Pendetanya yang kelojotan. Saya kemarin nonton baca di komentar di YouTube, lu yang teriak kok gue yang deg-degan ya. Memang netizen itu ada lu yang teriak gue yang deg-degan, itu tandanya cinta. Istri saya itu kalau dengar suara saya datang itu kan satu sekolah dulu kan, satu SMA, begitu dengar saya kelasnya dia itu di hampir dekat ke itu ya. Jadi setiap kali saya datang, dia pasti lihat saya, katanya deg-degan. Itu namanya cinta. Kita dari SMA ya pacaran ya. Itu sama tuh, Paul yang teriak kok gue yang deg-degan ya. Deg-degan takut tokonya dibakar. Haleluya, deg-degan takut gerejanya dibakar. Nah itu namanya cinta. Cinta itu buta memang. Membabi buta maksudnya. Luar biasa. Tapi hari ini firman Tuhan luar biasa sekali ya. Cinta yang sama itu terus kemudian membakar saya berkali-kali. Sekalipun saya pernah meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan selalu setia dan Tuhan taruhkan lagi cinta itu. Lebih lagi. Aduh, lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada.
Wah, itu indah sekali ya, cinta itu suami istri juga sama ya. Suami istri itu kalau cintanya dipulihkan, jadi jangan cari yang baru. Anda udah capek sama istrimu, sama suamimu gara-gara mencet odol. Udah pegatan, jangan. Itu nanti, aduh kalau Tuhan pulihkan hidupmu ya, cintanya itu luar biasa. Waktu istrimu salah mencet odol, nanti kamu pegang, yang mencetnya tuh gini loh yang. Aduh kayak filmnya Demi Moore itu loh. Ghost itu kan. Dilus-elus tangannya, odolnya dipetet sekalian dilus. Itu cintanya itu kalau udah dipulihkan itu. Aduh, luar biasa. Dari salah mencet odol mau pegatan, sampai odol pun bisa menjadi roman-romanan. Nah, itu tadi luar biasa kan. Itu cinta yang dari Tuhan itu begitu sempurna ya. Nah, itu juga sama. Cinta kita pada Tuhan itu membuat kita bisa mengasihi sesama kita dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Itulah sebabnya saya selalu berkata, ciri khas orang lahir baru, dia pengen beritakan Injil kepada tetangganya, kepada orang tuanya, kepada sanak familinya, kepada kotanya, kepada bangsanya. Kalau Anda nggak ada kerinduan itu, saya kok ragu Anda sedang lahir baru atau tidak. Ya. Nah, ada satu hal juga, ya, yaitu berdoa. Berdoa syafaat. Ada orang-orang yang sampai mengklaim dirinya adalah pendoa syafaat. Wih, keren banget. Saya bilang, ini profesi baru di dalam dunia beralkitaban. Namanya Alkitab, perlu kita tulis ulang. Ya kan? Ada profesi pendoa syafaat, ada penginjil, ada apa namanya? Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Satu lagi nampaknya, ini orang kitim yang jarinya 6, pendoa syafaat. Orang kitim, jarinya 6 kan. Nah, itu mungkin perlu ditulis lagi itu ya. Itu Paulus kurang wawasannya itu. Harusnya ada orang kitim jarinya 6, Pak Paulus. Nanti kapan-kapan kalau saya diizinkan Tuhan nulis Alkitab, saya tulis 6 ya. Satu doa syafaat itu, profesi pendoa syafaat. Ngawur, doa syafaat itu bukan profesi. Pendoa syafaat itu adalah semua 5-limanya kudu berdoa syafaat. Ketika Yeremia 29 ini ditulis, yang dimaksud berdoa itu semua orang Yahudi berdoa bagi kesejahteraan kotanya. Bukan cuma para imam doang, bukan cuma orang-orang khusus, bukan para nabi saja yang disuruh berdoa. Semua. Nah, bahkan bukan cuma berdoa syafaat saja, tetapi apa? Juga mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, saya banyak ya, saya suka ada orang Yahudi yang kami injili ya, dan dia terima Yesus, dia mau, dan dia bahkan nanti kalau kamu punya gereja sendiri, saya akan jadi pianismu. Dia pemain piano keren banget ya, udah tua pemain piano, wah keren banget. Anak saya diajarin piano sama dia, wah saya ngeliat, wah ini anak saya itu belajar sama saya nggak maju-maju, diajari dia sebentar sudah kemana-mana tangannya. Maksudnya dalam arti hurufiah, bener-bener. Artinya dalam arti metafor, bener-bener pinter itu, jadi pinter. Nah, saudara, orang Yahudi ini suka saya tanya-tanya, kenapa orang Yahudi itu di mana-mana itu selalu luar biasa, ya kan? Selalu pegang kota, selalu pegang wilayah, selalu dia tidak menjadi penguasa. Orang Yahudi itu tidak suka menjadi pejabat. Itu yang lucu ya. Orang Yahudi seluruh dunia tidak suka jadi pejabat, tapi mereka selalu menjadi pedagang di mana-mana itu. Dan mereka yang mensponsori para pejabat ini. Itu saya tanya, kenapa? Jadi kalau Anda lihat, Presiden Amerika berturut-turut sebelum Joe Biden, itu semua sponsornya orang Yahudi semua. Dan harus minta restu dari orang Yahudi dulu. Yang Joe Biden ini agak istimewa, saya juga nggak ngerti kenapa. Selalu minta restu, termasuk Donald Trump, apalagi. Wah, Donald Trump itu harus sembah sujud sama orang Yahudi itu. Makanya dia pindahin embassinya ke Yerusalem. Keblek juga sih Donald Trump ini, berani juga. Ya, istri saya bilang katanya, I do not the way of Donald Trump, but he is funny and crazy. Jadi orang Yerusalem senang dengan Donald Trump, dengan caranya walaupun nggak suka gayanya geblek, tapi kebijakan yang aneh-aneh itu dipakai Tuhan untuk ini ya, untuk bikin dampak buat geopolitik Israel.
Dan yang luar biasa dari orang Yahudi ini, kalau lahir, kan Anda kalau punya anak lahir, semoga berbakti kepada orang tua, juga nusa dan bangsa. Kalau orang Yahudi kalau lahir, semoga berbakti kepada orang tua, mengasihi Yehova Elohim, dan berguna bagi dunia. Dari lahir bebannya sudah dunia. Serem kali ini orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka kalau pergi ke sebuah negara, mereka sudah siap-siap, nanti kami dipersekusi. Jadi mereka harus pindah lagi ke negara lain. Dan di setiap kota di mana mereka tinggal, mereka selalu menjadi pemainnya, pemain besarnya. Nggak ada cara lain. Itu caranya buat survive. Mereka tidak percaya kepada otoritas. Mereka tidak mau bergantung pada otoritas. Mereka yang berdampak bagi kota dan negara. Mereka yang membiayai, mereka yang menggerakkan roda perekonomian di kota itu. Di mana mereka ada, mereka beranak pinak dan mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya, kalau saudara lihat, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha sukses, Dow Jones, Nasdaq, semua orang Yahudi semua. Ya, pemain-pemain walaupun yang di Cina, walaupun yang di Hong Kong, semua pasar saham, bursa saham itu penggeraknya orang-orang Yahudi semua bermain di sana. Dari pasar keuangan, ya, IT, Amazon itu ya termasuk Facebook itu, yang kalau di Indonesia kadrun Facebooknya itu, punya saya ditewas semua tuh, buah itu Facebook saya. Karena kadrun, adminnya kadrun. Tetapi semua itu orang Yahudi semua, ya, semua orang Yahudi semua. Karena visi mereka dari lahir adalah bagi dunia, berdampak bagi dunia. Semua teknologi dan moralitas dan teknologi dua-duanya ya, itu tuh diperuntukkan bagi dunia, bagi kesejahteraan dunia. Mentalitas mereka diajari di sekolah-sekolah mereka selalu apa? Bagi dunia. Humanisme. Bagaimana bisa berdampak bagi dunia, kesejahteraannya sampai mereka dipulihkan. Makanya ketika mereka dipulihkan, mentalitas itu dibawa pulang ke Yerusalem, dibawa pulang ke Israel. Ya jadi negara mereka cepat sekali, hanya dalam waktu 70 tahun mereka menguasain separuh perekonomian dunia digerakkan oleh mereka. Ada satu mentalitas yang luar biasa ini yang dibentuk selama 2000 tahun dalam masa pembuangan mereka ke seluruh dunia, diserahkan ke seluruh bumi. Mentalitas itu dibentuk bukan menjadi pecundang. Wah, kalau bangsa-bangsa lain udah jadi pecundang, udah playing victim semua tuh. Ya kan kayak Palestina bikin Hollywood. Aduh, gua berdarah-darah apa sekarang nggak taunya film studio semua. Kalau orang-orang ini enggak. Kalau orang Palestina dia kasih tameng anak-anaknya, orang Yahudi itu melindungi anak-anaknya. Oh itu beneran ya. Beneran itu. Nah ada satu mentalitas yang luar biasa dari mereka. Nah dia bacain ayat ini, ya kita memang harus mensejahterakan kota. Jadi itu kayak ibadah mereka, mensejahterakan kota itu ibadah mereka. Saya belum pernah dengar orang Yahudi itu tidak bayar pajak. Ngomel-ngomel bayar pajak iya, tetapi tidak pernah orang Yahudi tidak bayar pajak karena itu dosa besar di dalam ini. Itu dosa besar, harus bayar pajak. Makanya dalam Roma 13 Paulus pun keras, bayar pajak. Harus bayar pajak orang Kristen. Kemarin saya pernah cerita ya, Pak Stephen Tong itu pecat ketua majelisnya gara-gara nggak bayar pajak, gara-gara korupsi motong pajak itu nggak bayar penuh. Ketahuan, diekspos sama media. Ketua majelisnya itu bosnya dari anak buahnya itu yang diliput media. Oh pecat. Bukan dipecat di jemaat, dicopot dari ketua majelis. Kamu harus beri teladan. Lagi ketua majelis. Wah, itu beneran ya. Saya dengar cerita itu, om saya kan jemaatnya Pak Stephen Tong ya. Jadi saya tahu diceritain itu. Wah, saya sampai melongo itu. Wah, itu kalau di gereja karismatik itu diembat itu langsung wah, yang penting perpuluhannya yang banyak. Wah, itu lumayan perpuluhannya udah M itu. Perpuluhannya udah M. Ngeri itu. Pindah ke gereja karismatik. Ya seneng Pak pendetanya ya seneng. Haleluya.
Dapat kakap, bukan cuma kakap, paus itu. Tapi nggak urusan Stephen Tong. Itu bagus ya, itu salah satu mentalitas yang bagus. Bayar pajak sepele. Anyway, kita nggak mau cerita sisi itunya ya, tetapi kita mau lihat. Kalau saudara tadi lihat di dalam Kejadian 5, umur manusia itu panjang-panjang ya. Di dalam di dalam tradisi Babel, kalau Anda lihat di Babilonia kuno ada satu tablet Enuma Elis yang namanya Enuma. Itu cerita manusia yang umurnya itu sampai ratusan tahun sehingga mereka menganggap itu adalah manusia setengah dewa. Ya, dalam Enuma Elis itu cerita bagaimana orang itu umurnya panjang-panjang ya dan dia berkuasa sekali di muka bumi ini. Dan Anda bayangin umur sampai ratusan tahun begitu ya, orang umur 100 tahun sudah heboh. Ini umurnya sampai 900 tahun, 500 tahun, 900 tahun. Bayangin betapa saktinya orang ini ya, betapa banyak yang ia tahu kan. Makanya di dalam Kejadian 6 ditulis Nephilim, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang kenamaan. Ya, itu beberapa teolog bilang itu raksasa besar-besar. Oh bukan. Itu beliau bilang orang gagah perkasa, kenamaan, rasa-rasa itu orang the great man. The great itu great dalam prestasinya dia. Bukan raksasa yang gede-gede badannya yang kayak Hulk begitu, bukan. Tetapi itu ada orang kenamaan. Nah, orang-orang yang umurnya panjang ini, ya, mereka itu banyak melakukan perkara yang baik dan yang tidak baik. Makanya disebutkan di Kejadian 6 itu anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Itu kan. Ada yang anak-anak Allah, kalau kita tarik lagi, anak-anak Allah adalah orang-orang yang mengasihi Yehova Elohim, dan anak-anak manusia itu keturunan dari Kain, orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya. Kalau anak-anak Allah, orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Tetapi pada akhirnya, anak-anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik. Jadilah, kawinlah mereka. Dan lahirlah orang-orang yang penuh urapan. Ya kan, orang yang penuh urapan karena bapaknya. Tetapi hidupnya dikuasai dengan hawa nafsunya. Bayangin ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang penuh urapan, tapi kemudian hidupnya dikuasai hawa nafsunya, dia akan manipulasi itu jemaatnya. Buat apa? Buat kekayaan pribadi. Dan akhirnya juga dalam perzinahan. Itulah sebabnya nggak jauh-jauh. Ya hamba Tuhan itu begitu dia kumpulin kekayaan pribadi, dia nggak akan jauh-jauh dari perzinahan. Itu sudah berkali-kali terjadi. Ya memang tidak diekspos, tapi banyak. Dan mungkin salah satu dari pendeta Anda. itu hanya tidak diekspos. Itu nggak usah dipungkiri lah. Itu firman Tuhan sudah meramalkan, sudah menubuatkan orang-orang yang tidak menguasai hawa nafsunya, ya orang-orang yang hidup dalam hedonisme itu nggak akan jauh-jauh. Tidak akan jauh-jauh. Orang yang tidak memberitakan Injil, hamba-hamba Tuhan yang tidak memberitakan Injil, akhirnya cuma ngerjain apa? Ngerjain jemaatnya. Udah nggak akan jauh-jauh. Karena itulah sudah satu paket. Ya, itu satu paket itu. Makanya jangan nganggur. Hamba-hamba Tuhan terus memberitakan Injil. Pendeta-pendeta, gembala-gembala. Oh dulu saya memberitakan Injil lebih hebat dari kamu. Ya dulu, sekarang nyatanya kamu nggak memberitakan Injil kok. Nggak urusan dulu, yang penting hari ini. Loh iya firman Tuhan itu yang penting hari ini, bukan dulu, hari ini. Dulu mah urusan dulu. Hari ini nyatanya nggak puas. Saya ketemu sama rektornya STT ya. Di waktu dulu ya. Dia cerita, saya jalan saya nginjili Pak Haji, saya yang masuk ke dalam pesantren. Wah, saya sampai belalak, hebat sekali orang ini. Ini orang kira-kira umurnya di atas saya beberapa tahun lah. Dia rektor di sebuah STT ya, yang terkenal. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, Mas. Terakhirnya saya baru ngerti, loh itu dulu. Loh Pak sekarang masih nginjil. Waduh sekarang saya repot sekali. Ada inilah saya menggembalakan ini, saya ada di ini mengajar. Wah habis waktu saya dalam hati saya, wah oke tunggale Pak. Oke tunggale kalau bilang dulu itu semua banyak. Ya kan? Saya yakin di sini yang ada Kristen dari kecil sudah banyak dulu. Wah oke tunggale. Masalahnya sekarang bagus nggak terdampar di Alexis. Ya, bagus Anda terdamparnya di channel panas bukan di hotel panas.
Aduh, jangan bilang dulu. Oh, saya ingat ada hamba Tuhan terkenal pendiri sebuah gereja yang besar banget ya. Sekarang sudah bertobat. Bertobatnya di rumah saya. Bertobatnya di rumah saya. Setiap bulan dia nginep di rumah saya, dia cerita. Terus saya kasih nubuatan buat beliau kan. Bang, kesempatan kedua lebih dahsyat. Wah, sekarang jadi dahsyat sekali dipakai Tuhan. Cuman kurang asem, saya suruh bawa khotbah, nggak mau. Takut dia. Dia bilang, gurumu aja sudah khotbah di tempatku kok bang. Saya bilang, gurumu udah khotbah di tempatku berani, masa muridnya tidak berani. Tak kasih videonya kan. Nggak berani dia. Channelmu terlalu panas, oh. Dia bilang begitu. Ini hamba Tuhan besar sekali. Gambarnya di Alexis. Dia cerita, oh, bang tahun berapa lu bang di Alexis? Sekian, loh baru tuh bang, itu gua juga lagi di sana bang. Dia bilang gitu kan. Oh ternyata dia beda. Kalau saya kelasnya yang beda, dia kelasnya yang beda. Ya kan. Oh saya nggak pernah ya, walaupun saya kali itu saya nggak pernah, benar-benar nggak pernah. Tetapi pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik masalahnya. Jadi nggak ada orang kebal itu nggak ada. Apa yang kau lihat tiap hari itu meracuni hidupmu. Ya, itu racun. Kalau nonton tiap hari pergi ke Alexis, walaupun saya cuma nganter Pak. Oh saya cuma nganter ya, begitu masuk orang suruh masuk. Malah suatu ketika saya dapat voucher kan, saya kasih ke anak buah saya. Lar, siapa yang mau nih voucher, saya ada voucher nih, 2 orang. Wah anak buah saya berebut semua. Anak buah saya langsung berebut semua. Udah begitu mereka hancur-hancuran begitu, ketemu lagi kita reuni. Wah kan Pak Paul yang nawarin voucher, lu kok malah lu nyalain gua? Kan gua cuma kasih nih voucher ada 2, siapa mau? Kalau ambil sendiri. Nyalain gua itu anak-anak Tuhan semua itu. Saya ini ada voucher 2, saya nggak mau pakai. Siapa yang mau berebut semua. Kan menyarahin gua sekarang. Iya katanya Pak Paul eman-eman pakai gua pakai lah kan. Nah, itu dia. Saya kan cuma tanya siapa mau. Kamu yang ngambil sendiri. Nah itulah. Hati-hati ya. Itu kebiasaan yang buruk itu merusak pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya akhirnya hancurlah saya. Saya pun hancur ya. Tahun 2010 2013 hancur juga saya. Nah, anyway Saudara. Orang-orang yang penuh urapan, tetapi dia tidak melakukan tugas dari urapan itu. Untuk apa urapan itu? Maka dia akan gunakan urapan itu untuk memanipulasi dunia. Memanipulasi jemaatnya, untuk kekayaannya pribadi, hedonisme, bahkan untuk seksualnya dia. Dan itu ditutupi. Itu gereja pernah melakukan itu ya selama ratusan tahun. Ya, orang-orang yang selibat yang akhirnya punya, ternyata istrinya banyak, anaknya rembel. Wah, yang selibat, aku selibat. Dia ada urapan. Ya, dia ada urapan karena dia ditapiskan oleh gereja yang kudus. Oleh jemaat yang ya kan ada urapan, tetapi dia gunakan urapan itu untuk mengelabui dunia, untuk memanipulasi dunia. Dia ada urapan. Sak jelek-jeleknya Anda, ya, begitu Anda penuh urapan, itu orang itu katut sama Anda. Serius, itu kayak nempel. Saya lihat beberapa nih orang jeleknya minta ampun. Sorry ya, saya bukan diskriminasi orang jelek, sorry bukan. Tetapi jelek apa tangkapan itu relatif ya kan. Tetapi orang ini penuh urapan, saya tahu. Akhirnya apa jatuhnya? Perzinahan juga. Dia cidukin satu-satu jemaatnya. Karena ada satu karisma dalam hidupnya dia. Oh hati-hati itu karisma itu. Ya, wah dan itu dosa besar itu. Kalau Anda manfaatkan itu. Urapan itu Anda kencingin itu hati-hati itu. Wah Tuhan murka itu. Tuhan murka. Dan saya pun ngalamin ya. Dalam saya begitu saya tahu saya salah, kalau saya bedanya saya nggak mau bikin kotor gereja, saya mundur dari gereja, dari jemaat Tuhan. Saya ya kan waktu saya waduh saya udah bikin salah. Anda hati-hati dengan urapan. Anak-anak Allah yang penuh urapan ini kemudian menyalahgunakan dan memanipulasi dunia. Dia penuh urapan dan Tuhan berkati dia. Karena urapan sudah ada sama dia, seperti Saul, perang menang terus. Karena Tuhan ada urapan di situ. Dan nanti terakhirnya dia digarap di situ oleh urapan itu sendiri, ya kan. Tetapi dia akan, kalau dia ada urapan, bahkan Daud pun nggak berani mengganggu Saul karena urapan itu. Nah, di tengah orang-orang yang penuh urapan ini dan mulai ngaco, ada satu orang yang namanya Metusalah.
Metusalah ini artinya spear bearer, pembawa senjata. Zaman itu kalau namanya pembawa senjata, ya, kalau orang perang itu ya namanya pembawa senjata itu, ini lagi perang, terus dia membawakan senjata bagi tuannya. Kan orang perang maju, nggak mungkin apa kayak orang kungfu, itu kan kungfu film ya, kan dia bisa nombak ke belakang segala macam. Kita realisasi orang perang itu maju. Lalu belakangnya siapa yang melindungi? Maka spear bearer ini pembawa senjatanya dia yang lindungi. Dan pembawa senjata ini bahaya sekali hidupnya. Dia tugasnya adalah melindungi majikannya, melindungi si pahlawannya itu. Goliat punya spear bearer, punya pembawa senjata. Maka tugasnya melindungi itu para pahlawan ini. Nah, si Metusalah ini juga begitu. Anda lihat umurnya Metusalah itu paling panjang, kalau nggak salah 965 tahun tadi disebutkan. Itu usia paling panjang dari sejarah manusia yang pernah ada, Metusalah itu. Nah, dia itu seperti namanya pembawa senjata, dia mengawal seluruh bumi ini. Ya, dia mengawal bumi ini agar Tuhan tidak menumpahkan murkanya kepada bumi ini. Terbukti ketika Metusalah mati, di hari Metusalah mati, air bah itu turun. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Di hari Metusalah mati itu air bah turun. Karena sudah nggak ada lagi yang berdoa. Atau doanya kurang kuat. Begitulah. Anggap saja doanya kurang kuat. Mungkin ada yang berdoa, tapi doanya kurang kuat. Tapi Metusalah ini berdoa dengan serius. Ya, namanya Metusalah, pembawa senjata. Bukan Metusalah. Metusalah itu salah keluar. Itu kasihan kalau anak salah keluar itu apa miskram apa kalau salah itu apa? Itu yang lahir sungsang itu loh. Nah, itu salah Metusalah itu kasihan harus sesar. Ini Metusalah. Jangan Metusalah nanti diedit dipotong Metusalah lagi. Enggak ya, ini benar-benar Metusalah artinya pembawa senjata. Dia kawal itu seluruh dunia. Dia doakan itu seluruh dunia. Ya. Dan akhirnya matilah ia dengan umur yang sangat panjang. Kita ingat ya, Abraham waktu berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Walaupun doa itu tidak dikabulkan Tuhan, karena cuma ada Lot saja yang benar. Itu pun diselamatkan, yang satu itu akhirnya. Kita ingat Musa, waktu Tuhan mau musnahkan orang Israel, marah ini orang Israel habisin saja, kamu saya gantikan jadi bangsa yang besar. Oh jangan Tuhan, kalau Tuhan lakukan itu, coret saya juga dari kitab kehidupan. Itu juga syafaat. Itu juga doa. Nah sangat sedikit sekali orang-orang yang berdoa dengan serius seperti itu. Kalau basa-basi mah banyak. Dulu teman saya kalau doa serem-serem, Tuhan selamatkan Indonesia atau coret nama kami dari Indonesia. Saya nggak ikut-ikut ya. Terus saya cuma nonton, kamu dicoret beneran tahu rasa lu. Nah, hati-hati kalau doa-doa itu, kadang-kadang doa itu terlalu emosional. Wah doanya bahasanya tinggi-tinggi, nggak ngerti. Ya, ya. Nyatanya waktu saya yuk kita penginjilan pada nggak berani. Wah doanya itu ketua-ketua pemuda gereja itu kalau kita doa syafaat untuk kota, persekutuan PKGS, Badan Kerjasama Gereja Pemuda-Pemuda baru macam, wah kalau doa mau Tuhan selamatkan Indonesia atau coret nama dari kitab kehidupan. Begitu saya ajak yuk penginjilan yuk, bro berhikmat bro, kundur lupa yang berhikmat lu kemarin tadi kamu bilang mau coret nama dari kitab kehidupan. Karena saya ajak penginjilan di jalan, lu bilangnya berhikmat. Itu munafik semua itu orang-orang itu. Itu beneran ya. Kalau kita itu standing in the gap, kita ini berdoa seperti Metusalah. Itu kita menahan bencana, kita menahan hukuman. Satu, kita memang berdoa syafaat. Tetapi kita juga menginjil. Semua orang itu menginjil. Karena pendoa syafaat itu bukan profesi. Semua orang itu berdoa syafaat. Penginjil juga bukan profesi. Semua orang itu harus memberitakan Injil. Dan itu yang namanya salah satu cara mengusahakan kesejahteraan kota itu. Selain dengan perekonomian, kerja dengan sungguh-sungguh, bayar pajak yang benar. Ya, kalau Anda nggak yakin pajak itu nyampe, tetap bayar pajak. Ya, tapi dirikanlah panti asuhan sendiri. Panti asuhan itu salah satu yang bagus ya, ide untuk mensejahterakan kota. Masalahnya banyak orang berbisnis panti asuhan. Ya kirim ini di mana-mana, anak panti asuhannya cuma 10, wah tapi fotonya 70 bisa ratusan.
dibisniskan juga. Oh, hati-hati tuh dengan bisnis-bisnis seperti itu. Hati-hati Anda sedang membisniskan kesusahan orang lain loh. Ya, jangan. Saatnya diakonia. Saatnya kita berbisnis, jangan dicampur adukan. Itu hampir sama dengan orang yang bisnis gereja. Ya, hati-hati. Nah, akhirnya saudaraku, si Metusalah ini mati. Dan datanglah bencana. Akhirnya kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak memberitakan Injil, maka Tuhan datangkan. Ingat, Islam adalah sebuah kutukan saat gereja tidak melakukan tugasnya untuk bermarturia dan berdiakonia dan berdoa. Loh Pak, saya memberitakan Injil Pak, tapi nggak ada yang dimenangkan. Mungkin kamu nggak doakan dia. Nah, kenapa saya banyak memenangkan jiwa? Karena setiap saya nginjili, saya selalu doakan. Itu yang membedakan antara debat kusir dengan menginjil. Kalau debat kusir cuma sport otak, menang-menangan ngomong. Capek, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau menginjil, Anda nggak perlu menang debat. Anda bahkan memberitakan, Anda bersaksi dengan hidupmu, Anda bermarturia ya, dan berdiakonia juga, dan doakan. Doakan kalau perlu puasa. Sebab kesejahteraan kota itu, kesejahteraan di mana kau tinggal, itu adalah kesejahteraanmu juga. Dan itu yang luar biasa, dan balik lagi ke orang Yahudi ini. Di mana ada orang Yahudi, di situ ada kesejahteraan bagi kota itu. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, mari kita berdiakonia dan bermarturia, memberitakan Injil, berdoa syafaat, dan juga kita menabur, mengusahakan. Berdiakonia itu kan mengusahakan kesejahteraan kota itu kan. Berdiakonia dan bermarturia, dan berdoa syafaat buat kota kita masing-masing. Jadi jangan mengeluh ya teman-teman. Wah, tiap hari ada yang saya lihat doanya bertele-tele, doa buat negara diulang-ulang. Loh, memang harus diulang-ulang tiap hari kita minta. Tiap hari kita minta kesejahteraan bagi negara kita di mana kita tinggal. Tiap hari. Bukan cuma sekali itu, diulang-ulang supaya hidup kita memang bergantung. Jangan kayak auto, pokoknya pesan satu lah. Tuhan, ini Tuhan titip ya Indonesia. Nanti 20 tahun lagi baru doa lagi tengok. Gimana doanya? Oh salah. Itu bukan layanan delivery service, auto service, bukan gitu. Enak aja. Itu namanya kau jadikan Tuhan itu jadi ini. McDonald delivery service, kurang ajar itu auto kirim. Jangan tiap hari kita bergantung sama Tuhan ya. Bergantung. Tiap hari kita berdoa. Itulah sebabnya tiap hari mana itu diberikan nggak boleh kita ambil lebih dari secukupnya. Karena kita memang harus tiap hari bergantung sama Tuhan. Tiap hari kita harus doakan doa yang sama. Wah, bukan masalah doa yang sama, hatimu harus yang terus baru setiap hari. Ya kalau Anda jadikan doa itu mantra ya nggak berguna. Tapi kalau doa itu sama penuh dengan beban sampai terwujud Indonesia itu dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Wah itu kan nggak jadi mantra, walaupun doanya sama, kalau perlu dibaca, kalau Anda yang nggak pintar doa. Itu ya, kalau perlu dibaca, ditulis doanya. Dengan kesungguhan hati, dengan beban, dengan hati yang menangis. Untuk Indonesia, kami untuk Eropa di sini. Begitu ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membuat Anda tetap setia dan tekun untuk berdoa, bermarturia, berdiakonia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.